Dewa Naga Kehancuran. Memasuki kota bawah air. Istana bawah laut. Jie Yan merasa sangat heran tentang asal datangnya binatang roh yang mengejar kelompok Han Chen. Ia sama sekali tidak dapat melacaknya sebelumnya, seolah-olah itu datang dari udara tipis. Saat ini, ia paham kenapa kultivator terakhir yang masuk ke tempat yang ia masuki keluar dari jalan lainnya karena tidak mungkin mengambil jalan yang sama tempat mereka datang. Kekuatan yang terpancar dari binatang roh gurita tersebut juga membuat Jie Yan tidak bisa berkata-kata karena ia juga tidak akan bisa melawannya sama sekali. Ia merasa bahwa jika ia melawan binatang roh tersebut, bisa dipastikan bahwa dirinya mungkin hanya akan bertahan selama 1 menit jika bentrok secara langsung dan bisa bertahan selama hampir 10 menit jika menggunakan kekuatan teleportasi terus-menerus. Namun, Jie Yan sangat yakin bahwa dirinya paling banyak hanya bisa memberi binatang roh tersebut luka kecil dengan segenap kemampuannya. Ternyata informasi yang tercatat sangat benar. Gu Yuena berkata ketika ia mengalihkan pandangannya ke tempat yang jauh, yaitu tempat jalan keluar. Dari semua informasi yang telah dikumpulkan, semua kultivator yang memasuki goa yang berada di air terjun memiliki jalan yang sama. Yang artinya, semua jalan dibuat dengan sengaja agar siapapun yang datang tidak kembali ke jalan semula. Sementara itu, Han Chen yang sedang bersama dengan kelompoknya di jarak hampir 50 meter dari binatang roh gurita memasang ekspresi gelap dengan keringat yang sedikit bercucuran. Jika terlambat 2 detik saja melarikan diri, mereka akan tertangkap oleh binatang roh gurita tersebut. Sialan! Han Chen berteriak keras saat ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dari jarak jauh ke arah binatang roh gurita. Bilah ki yang sangat kuat melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi, binatang roh gurita tersebut hanya melambaikan salah satu tentakelnya dan membubarkan serangan tersebut dengan mudah. Han Chen yang menatap itu semakin muram. Bahkan jika ia sudah tahu tentang informasi binatang roh yang menjaga semua pintu jalan masuk, ia masih merasa sangat marah ketika mengetahui bahwa serangannya hanya mampu menggelitik binatang roh tersebut. Bahkan untuk Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin yang berada di tempat jauh juga terkejut ketika melihat hal itu. Dan untuk Jie Yan, ia merasa bahwa dirinya masih terlalu meremehkan binatang roh gurita tersebut. Ayo pergi. Kita tidak mungkin melawan binatang roh gurita itu. Lebih baik kita mencari sesuatu yang berguna di tempat ini. Ucap Jie Yan saat ia menatap ke arah semua bangunan yang ada di pulau kecil tersebut. Tetapi, ia merasa bahwa apapun yang berharga di tempat itu berada di dalam air, kota yang telah tenggelam atau memang sedari awal kota itu memang berada di dalam air. Jie Yan pun langsung bergerak ke arah dalam air dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Gu Yuena dan Gu Yin pun langsung mengikuti Jie Yan, tetapi keduanya merasa sedikit bingung karena keduanya mengikuti Jie Yan begitu saja. Sedangkan untuk Han Chen, wajahnya sedikit muram karena ia ketahuan mengikuti walaupun ia tidak tahu bahwa sedari awal Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin telah mengetahui dirinya mengikuti dari belakang. Selain itu, Han Chen semakin marah karena Gu Yin bahkan tidak melihatnya sedikit pun dan tampak begitu patuh mengikuti Jie Yan. "Pangeran, apa yang akan kita lakukan?" tanya salah satu bawahan Han Chen. "Apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah kau itu tolol? Ikuti mereka!" teriak Han Chen sangat marah karena merasa bahwa bawahannya sangatlah idiot.
Kedua bawahan Han Chen merasa malu dan tidak lagi berani berbicara. Keduanya kini mengecilkan leher mereka karena takut Han Chen langsung memberi mereka berdua pelajaran yang menyakitkan. Han Chen yang marah pun langsung terbang ke arah dalam air laut dan kedua bawahannya langsung mengikuti dari belakang. Laut yang tampak sangat indah menurut Gu Yuena dan Gu Yin sebenarnya dianggap sangat berbahaya oleh Jie Yan. Alasan ia mengadakan itu, ini dikarenakan kemunculan tiba-tiba binatang roh gurita. Dengan kata lain, di dalam laut itu pun, kemungkinan akan ada binatang roh yang tiba-tiba muncul. Namun, ia saat ini masih penasaran kenapa binatang roh gurita tersebut tidak masuk ke dalam air karena bisa dipastikan siapapun yang masuk ke dalam tidak akan bisa melarikan diri jika dia bergerak. Tatapan Jie Yan menyusuri semua tempat dan mencari sesuatu yang tampak spesial ataupun janggal di kota bawah air tersebut. Jie Yan, lihat di sana, teriak Gu Yuena saat menunjuk ke arah tertentu. Mata Jie Yan dan Gu Yin pun tertuju ke arah tempat yang ditunjuk oleh Gu Yuena. Di tempat yang tidak terlalu jauh, terlihat sebuah menara aneh. Tidak hanya itu, kedalaman air di tempat itu pun tampaknya juga lebih dalam dari wilayah sekitarnya. Menara tersebut saat ini hanya terlihat di bagian atasnya. Tetapi, siapapun tahu bahwa menara itu pasti sangat tinggi dan bagian lainnya berada di lubang yang pasti sangat dalam. Ketiganya pun langsung terbang ke arah menara yang hanya memperlihatkan ujungnya saja. Ketika mencapai menara tersebut, Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin menatap ke arah bawah dan ketiganya sama sekali tidak bisa melacak kedalaman dari lubang yang diisi oleh air tersebut. Tampaknya menara ini pasti sangat tinggi. Tetapi, kenapa disembunyikan di dalam lubang? Jika seseorang tidak melihatnya dengan cermat, mereka pasti akan berpikir bahwa tidak ada menara di sini. Ucap Gu Yuena. Jie Yan dan Gu Yin tentu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gu Yuena. Tetapi, ketika ketiganya hendak memasuki menara, sosok tiba-tiba keluar dari dalam jendela yang lumayan besar di puncak menara tersebut. Wajah Jie Yan langsung serius seketika dan ini memang seperti yang ia pikirkan. Tetapi, ia masih tidak mengerti dari mana makhluk tersebut datang karena ia sebelumnya tidak bisa melacaknya. Jika binatang roh yang tiba-tiba keluar itu tidak menunjukkan dirinya, bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan pernah melihatnya. Dan jika binatang roh tersebut mencoba menyerang secara diam-diam, bisa dipastikan bahwa mereka akan mengalami luka. Meskipun bisa bertahan, mereka tidak akan bisa lolos dari cedera. Apa itu? Gu Yuena tercengang ketika melihat binatang roh yang muncul tiba-tiba. Binatang roh tersebut memiliki bentuk humanoid hiu berwarna biru pucat. Dia memiliki 5 jari seperti manusia walaupun ada selaput khusus di antara jari-jarinya. Kepala hiu dengan insang di pinggirannya, lengan yang memiliki sirip di dekat siku, serta ekor yang tidak terlalu panjang membuatnya tampak seperti manusia yang memiliki darah campuran dengan hiu. Sebelum ada yang berbicara lagi, kekuatan dahsyat meledak seketika yang membuat semua air yang ada di sana berguncang. Merasakan kekuatan tersebut, Jie Yan mau tidak mau memasang wajah suram karena kekuatan yang ditampilkan oleh binatang roh tersebut mencapai tingkat alam sage tahap ke-7. Serta, dengan medan yang sangat cocok untuk tempat hiu bertarung membuatnya menjadi semakin berbahaya. Episode sebelumnya. Tempat istimewa lainnya. Episode berikutnya. Melawan humanoid hiu. Istana bawah laut. Wujud humanoid hiu biru pucat yang saat ini sedang mengambang di tengah air pun menatap ke arah Jie Yan,
Gu Yuena dan Gu Yin dengan tatapan acuh tak acuh. Ketika Gu Yuena ingin berbicara kembali, wajahnya pucat seketika saat humanoid hiu tersebut melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi layaknya seekor hiu. Ia pun mengayunkan sirip ikan yang ada di sekitar sikunya. Sirip tersebut tampak mengeras seperti logam dan ketika diayunkan, itu memiliki efek yang tidak terbayangkan karena terlihat bisa membelah air ke tempat yang sangat jauh. Mata Jieyan sedikit dingin karena hiu tersebut mencoba untuk membelah Gu Yuena yang tepat berada di sampingnya. Teleportasi. Bam! Tendangan super kuat pun dilancarkan oleh Jieyan. Ia sangat yakin bahwa jika ia menggunakan pedang, keuntungannya akan turun drastis karena tekanan yang ada di dalam air. Serangannya pasti akan melambat cukup signifikan jika menggunakan pedang. Itulah sebabnya ia langsung menyerang menggunakan tubuh. Ush! Tendangan tersebut menghempaskan humanoid tersebut ke tempat yang lumayan jauh lalu menyetabilkan tubuhnya kembali. Gu Yuena, Gu Yin. Jangan lengah. Tempat ini adalah daerah kekuasaannya. Ketika kita bertarung di dalam air, kita akan mengalami kerugian sementara dia memiliki keuntungan. Jieyan pun memperingati dengan nada sedikit keras. Gu Yuena dan Gu Yin langsung mengangguk serius. Keduanya merasa sangat aneh karena mendengarkan perintah Jieyan seolah-olah mereka sudah pernah mengalaminya sebelumnya dan ini adalah insting di bawah alam sadar mereka sendiri. Humanoid hiu tersebut pun merenggangkan kedua lengannya lalu langsung menyilangkannya ke arah depan. Di saat itu juga, bila air yang sangat padat melesat ke tempat Jieyan, Gu Yuena dan Gu Yin berada. Wajah Jieyan semakin serius karena ia dapat merasakan bahwa serangan bila air tersebut dapat membelah tubuhnya yang kuat sekalipun. Ia tidak bisa ceroboh sama sekali di saat seperti ini. Jieyan pun mengarahkan telapak tangannya ke arah depan dan langsung membuat tekniknya untuk bertahan. Seni rahasia, kekacauan ruang. Ki berwarna ungu berkumpul dalam sekejap dan membentuk kubus besar. Bila air yang menyerang ke arah kelompok Jieyan pun langsung masuk. Dan di saat itu juga, Jieyan mengepalkan telapak tangannya. Bom! Air serta bila air di tempat ruang kubus ungu sebelumnya langsung lenyap seketika. Gu Yuena dan Gu Yin melebarkan mata mereka karena tidak menyangka bahwa akan ada teknik seperti itu. Jika sebuah teknik tertentu digunakan di dalam air, itu pasti akan terkena tekanan air yang membuatnya sangat lemah. Tetapi saat ini teknik yang digunakan oleh Jieyan bahkan menghilangkan air tersebut dalam jumlah yang besar bersamaan dengan bilah air yang dilancarkan oleh humanoid hiu. Humanoid hiu tersebut tampak tidak terkejut sama sekali. Ekspresi tersebut membuat Jieyan menyipitkan matanya karena dari hal itu pun ia sangat sadar bahwa humanoid hiu tersebut adalah binatang roh, bukan spesies campuran manusia. Tap. Kedua telapak tangan humanoid hiu yang memiliki selaput pun disatukan lalu direnggangkan sedikit dan diarahkan ke arah Jieyan. Ketika air yang telah menghilang sebelumnya terisi kembali, tekanan yang sangat kuat pun terpancar dari humanoid hiu. Ki tampak berkumpul di kedua telapak tangannya dan di saat itu juga ledakan Ki terjadi. Bush! Ki tersebut meledak lalu membentuk hiu raksasa yang terbuat dari air dan berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jieyan, Gu Yuena dan Gu Yin sambil membuka rahangnya lebar-lebar. Mata Jieyan menyusut tajam. Ia pun langsung mengepalkan tangannya dan otot-otot di lengan kanannya tampak membengkak. Ki berwarna ungu langsung menyelimuti kepala tangan kanannya. Gu Yuena, Gu Yin.
Gunakan kemampuan es kalian untuk menahan sisa serangan itu. Teriak Jieyan saat ia mengayunkan tinjunya. Tinju penghancur, gelombang kejut Ki. Bam! Gelombang kejut pun langsung melesat dari arah kepalan tangan Jieyan dan melesat ke arah hiu air tersebut. Sementara untuk Gu Yuena dan Gu Yin, keduanya langsung mengaliri Ki ke kedua tangan mereka lalu mengarahkannya ke depan. Dinding es. Wush. Karena tempat tersebut adalah air, Gu Yuena dan Gu Yin memiliki keuntungan. Keduanya hanya perlu membekukan air di depan mereka membentuk perisai dinding es. Duar. Ketika gelombang kejut bertabrakan dengan hiu Ki raksasa, itu tampak memudar dalam jumlah yang sangat besar lalu menabrak penghalang dinding es. Duar. Krak, krak, krak. Retakan terjadi di dinding es dan itu tampak hendak hancur tetapi tekanan terhenti sepenuhnya karena hiu raksasa air menghilang seketika. Jieyan yang menatap itu, langsung bergerak kembali karena kedua wanita telah aman. Ia bisa saja menghindar dengan mudah, tetapi tidak untuk Gu Yuena dan Gu Yin. Teleportasi. Jieyan muncul dalam sekejap tepat di belakang humanoid hiu dan langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Tinju penghancur ruang. Humanoid hiu tersebut sangat sensitif jika berada di dalam air sehingga ia dapat merasakan pergerakan musuh di jarak 5 meter dari tubuhnya. Bahkan jika kecepatan musuh sangat tinggi, ia masih dapat menyainginya. Ia pun langsung mengayunkan lengannya ke arah belakang sambil memutar sedikit tubuhnya. Terang! Zurt! Percikan petir merah terlihat dengan jelas saat tinju dan sirip hiu yang tampak seperti sebuah sabit berbenturan. Humanoid hiu tampak melemah dalam sekejap karena dipengaruhi oleh Ki Raja milik Jieyan. Karena merasakan bahaya besar, ia pun langsung mengaliri Ki-nya di seluruh tubuhnya. Jieyan yang awalnya merasa kemenangan telah tiba, merasakan bahaya juga. Awalnya ia juga terkejut bahwa Ki teleportasi miliknya bisa dihancurkan hanya dengan sirip. Tetapi, mengingat kembali perbedaan kekuatan, ia tidak kecewa sama sekali walaupun ia terkejut. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul di tempat yang jauh, dan di saat itu juga, semua air di sekitar humanoid hiu meledak. Bom! Jieyan meringis sedikit karena merasakan sakit di tubuhnya. Bahkan dengan kecepatan pelepasan teknik teleportasi miliknya, kecepatan teknik musuh masih lebih cepat sehingga ia masih menerima luka di saat-saat teleportasi sedang berlangsung. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Gu Yuena dan Gu Yin membeku ketika melihat pertarungan tersebut. Apa yang membuat keduanya sangat terkejut adalah petir hitam kemerahan yang meledak sebelumnya. Yiner, katakan padaku bahwa apa yang aku lihat sebelumnya salah. Gu Yuena berkata dengan nada sedikit gugup dan campur aduk. Bukan karena Ki Raja, tetapi karena aura yang terpancar dari Ki Raja tersebut. Setiap pemilik Ki Raja akan memiliki aura mereka masing-masing dan itu tidak bisa ditiru dan tidak pernah ada kultivator yang memiliki aura Ki Raja yang sama. Ini adalah peraturan mutlak. Gu Yin yang mendengar pertanyaan sepupunya tidak memhalas sama sekali. Matanya saat ini berkaca-kaca karena tentu ia sangat kenal dengan aura Ki Raja tersebut, yaitu Ki Raja suaminya yang dikabarkan telah tewas. Episode sebelumnya, memasuki kota bawah air. Episode berikutnya, sudah menghafal dengan benar Ki Raja milik Jieyan, dan ketika ia merasakannya hari ini, ia langsung yakin bahwa Jieyan adalah suaminya. Selain dari itu, Jieyan juga mengetahui tentang daratan utara dan desa pelangi yang menandakan identitasnya tidak diragukan sama sekali.
Suami. Gumam Guyin saat ia langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Ia tentu akan bergerak dan membantu Jie Yan karena terlihat bahwa suaminya saat ini sedang dalam kesulitan melawan humanoid hiu. Gu Yuena yang menatap itu pun langsung bergegas mendekat juga. Ia tentu akan membantu keduanya melawan musuh yang memang lumayan kuat. Di kejauhan, Han Chen yang sedang turun ke bawah pun terhenti di tengah air dan menatap ke arah pertarungan yang sedang terjadi. Wajahnya sedikit menyipit ketika menatap ke arah humanoid hiu tersebut. Binatang roh itu memang kuat. Selain dari kekuatan, medan pertarungan akan menguntungkannya. Gumam Han Chen. Walaupun ia adalah serigala berbulu domba, tetap saja kecerdasannya sangat tinggi. Jika tidak, ia tidak mungkin menjadi pewaris dari kekaisaran Han dibandingkan dengan saudaranya yang lainnya. Pangeran, apakah kita akan membantu mereka? Atau apakah kita akan menyelundup menghabisi pemuda itu lalu membawa paksa wanita itu? Kekuatan pangeran saat ini lebih tinggi dari ketiganya. Dengan bantuan kami berdua, tidak akan sulit membereskan mereka. Lagi pula, tidak ada saksi mata di sini. Ucap salah satu bawahan Han Chen. Bawahan Han Chen yang lainnya juga mengangguk setuju. Kita tidak mungkin membantu ketiganya. Han Chen membalas dengan nada sedikit jijik karena ia sangat membenci Jie Yan saat ini. Selain itu, ia ingin memberi pelajaran kepada Guyin karena menolak pangeran yang memiliki status sangat tinggi seperti dirinya. Kita akan menyerang ketika ada kesempatan. Jangan sampai kalian berdua dicurigai oleh ketiganya. Jaga jarak, dan ketika aku memberi aba-aba, kalian menyerang bersamaku dengan sekuat tenaga. Bocah itu pasti akan tewas jika kita menyerangnya secara telak. Dan setelah itu, aku ingin kalian berdua mengurus Gu Yuena dan serahkan Guyin kepadaku. Lanjut Han Chen saat memberi perintah kepada kedua bawahannya. Dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-7 dan 2 alam sage tahap ke-6, tidak mungkin 3 kultivator tingkat alam sage tahap ke-5 akan mampu melawan. Inilah yang diyakini oleh Han Chen walaupun kemampuan tempur Gu Yuena dan Guyin sangat kuat dan mampu mengimbangi kultivator yang lebih kuat satu tahap. Tetapi, dirinya telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-7, tidak ada kesempatan menang kecuali mereka bertiga melawannya bersama-sama. Tetapi itu tidak mungkin karena ia membawa kedua bawahannya yang kuat di tingkat yang sama bersamanya. Baik pangeran. Kedua bawahan Han Chen langsung mengangguk serius. Han Chen mengangguk kecil lalu perlahan berenang mendekat ke tempat pertarungan antara Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin melawan humanoid hiu diikuti oleh dua bawahannya. Sementara itu, Jie Yan yang bertarung dengan sengit, merasa tidak berdaya karena Gu Yuena dan Gu Yin memaksakan diri membantunya. Gu Yuena dan Gu Yin belum berbicara apa-apa tentang siapa Jie Yan sebenarnya karena tentu saja keduanya fokus untuk membunuh binatang roh terlebih dahulu lalu mendiskusikan semua hal yang telah terjadi. Karena Gu Yin sangat ingin menyelesaikan musuh secepat mungkin, ia pun menggunakan kekuatan penuhnya. Setiap kali ia menyerang, es hitam akan meledak dan membekukan air di area yang sangat luas. Bahkan Jie Yan sedikit kagum dengan kemampuan Gu Yin saat ini karena tidak menyangka bahwa efek dari es hitam akan sangat kuat, jika dibandingkan dengan es biasa milik Gu Yin, itu hampir 2 kali lebih kuat. Inilah kekuatan para pembunuh iblis, atribut mereka jauh lebih unggul daripada pemilik atribut yang bukan bagian dari pembunuh iblis. Saat pertarungan terus berlanjut, Jie Yan tentu dapat merasakan kedatangan Han Chen dan kedua bawahnya.
Apakah ketiga tikus itu ingin menyelinap menyerang? Percuma untuk menyembunyikan keberadaanmu di rumah-rumah itu. Aku tahu bahwa kalian berniat menyerang secara diam-diam. Jie Yan mendengus di dalam hati. Ia pun menatap kembali ke arah humanoid hiu yang melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat ini, humanoid hiu telah mengalami banyak luka karena tidak mungkin mampu melawan Jie Yan yang bergandengan tangan dengan Gu Yuena dan Gu Yin. Tetapi, karena insting binatang roh, dia tidak mau menyerah sama sekali karena sedari awal pun, dia memang penjaga kota bawah air sama seperti binatang roh gurita yang menjaga pintu masuk. Kedua binatang roh tersebut seolah-olah telah ditanamkan perintah untuk melakukan satu tugas. Jie Yan mengetahui hal ini dengan jelas tetapi ia tidak peduli sama sekali. Baginya, binatang roh yang mencoba menyerangnya hanya meminta kematian. Tampaknya aku harus menyelesaikan binatang roh ini secara langsung. Jika tidak, mungkin ketiga tikus itu akan menyerang secara mendadak ketika aku terlalu sibuk memikirkan rencana melawan binatang roh ini. Batin Jie Yan dan ia pun menyatukan kedua telapak tangannya. Di saat itu juga, ki berwarna ungu merembes keluar dalam jumlah yang sangat besar. Kalian berdua, serang dengan sekuat tenaga ketika aku melancarkan teknik untuk menguncinya. Perintah Jie Yan melalui telepati. Gu Yuena dan Gu Yin yang berada di jarak tertentu dari Jie Yan mengangguk kecil dengan wajah serius. Kedua wanita itu mengeluarkan pedang kembar Qi yang pernah diberikan Jie Yan di masa lalu. Keduanya sangat kuat ketika menggunakan pedang. Hal ini juga dikarenakan pedang kembar Qi adalah salah satu senjata terkuat yang pernah muncul di benua Sein. Pemilik sebelumnya sangatlah kuat, tetapi dikalahkan oleh Lin Ming dan Lin Si. Ketika Jie Yan telah mengumpulkan Qi yang cukup banyak, ia pun langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah binatang roh yang mendekat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Seni rahasia, ruang kekacauan. Dung! Qi Jie Yan meledak lalu menyebar ke segala arah dan langsung memadat ke satu titik membentuk kubus seukuran ruangan kecil. Bom! Humanoid hiu yang tampak tidak berakal dan hanya tahu cara bertarung pun langsung dihantam oleh teknik Jie Yan. Dia tidak terbunuh sama sekali tetapi mengalami luka lebih serius. Di ruang tersebut, air juga dihancurkan menjadi bubuk oleh teknik Jie Yan sehingga pergerakan humanoid hiu menjadi kaku karena tidak adanya air. Melihat itu, Gu Yuena dan Gu Yin pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung mengayunkan pedang yang mereka pedang masing-masing di tangan kanan. Bila es pembelah alam. Sraing. Gu Yuena dan Gu Yin menggunakan teknik yang sama dan langsung memasuki ruang tersebut lalu melewati humanoid hiu yang telah kaku karena tidak adanya air. Serak, serak. Tebasan mematikan di leher kiri dan kanan langsung mencoba memenggal leher humanoid hiu tersebut. Walaupun lehernya tidak terpenggal, tidak mungkin dia akan bertahan hidup dari cedera seperti itu. Sementara di salah satu bangunan, terlihat Han Chen dengan kilatan pembunuhan di matanya. Ia pun mengeluarkan pedangnya lalu memberi perintah. Bunuh dia. Sraing. 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 Han Chen dan kedua bawahannya pun langsung menyerang ke arah Jie Yan yang berkonsentrasi menahan jebakan untuk humanoid hiu. Tiga bilah Qi yang sangat kuat melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jie Yan. Untuk Gu Yuena dan Gu Yin yang baru saja selesai melepaskan teknik mereka untuk memenggal kepala humanoid hiu pun sangat terkejut dengan serangan yang telah sangat dekat dengan Jie Yan. Awas! Teriak Gu Yuena dan Gu Yin bersamaan.
Tubuh mereka tidak mampu bereaksi cepat karena baru saja selesai menggunakan teknik tunggal. Mata Jieyan menyusut tajam karena jika serangan itu mengenainya, maka ia akan terluka sangat parah paling ringan dan kemungkinan untuk tewas sangat besar. Bom! Ketika bilah tersebut bertabrakan di posisi tempat Jieyan berada sebelumnya. Ledakan tersebut membuat air di sana menjadi tidak stabil dan menghempaskan siapapun di sekitarnya ke segala arah. Teknik Jieyan sebelumnya pun langsung menghilang lalu air dengan tekanan tinggi langsung menyapu ke arah Gu Yuena dan Gu Yin yang sangat terkejut ketika menatap serangan yang meledak di tempat Jieyan berada. Episode sebelumnya. Melawan Humanoid Hiu. Episode berikutnya. Wajah asli. Istana Bawah Laut. Ledakan besar terjadi saat teknik yang dilancarkan oleh Han Chen bersama dengan kedua bawahannya saling berbenturan. Ketiganya menggunakan kekuatan penuh mereka dalam serangan tersebut dan sudah pasti akan membunuh kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 manapun. Paling ringan pasti mengalami cedera yang sangat parah, kemungkinan lainnya adalah tercetak berai karena ledakan tajam tersebut. Wush! Air di tempat tersebut langsung meledak ke segala arah lalu menyapu apapun yang ada di sana. Untuk Gu Yuena dan Gu Yin, keduanya langsung terhempas ke tempat yang sangat jauh. Walaupun keduanya menggunakan Qi untuk tetap bertahan, di kedalaman air seperti itu, tekanan sangat besar sehingga kekuatan keduanya sangat dibatasi. Lagi pula, efek ledakan dari serangan tiga kultivator sekuat Han Chen dan kedua bawahannya sudah pasti sangat kuat. Han Chen yang berada di salah satu bangunan, menatap ke arah atas dengan seringai lebar di wajahnya. Ia sangat yakin bahwa Jieyan pasti akan tewas ketika menerima serangan sekuat itu tidak peduli sekuat apa tubuhnya. Bahkan anggota klan naga dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-7 pasti akan langsung tewas. Sementara itu, Gu Yuena dan Gu Yin yang telah menyetabilkan tubuh mereka pun bergetar di tempat ketika menyaksikan air yang tampak mengamuk karena ledakan dari tiga serangan kuat. Akan lama untuk air tersebut tenang lalu menampilkan keadaan Jieyan yang terkena serangan. Suami! Gu Yin berteriak histeris dan langsung berenang dengan kecepatan penuhnya ke arah pusaran-pusaran air yang tampak terus mengamuk. Menatap itu, Gu Yuena langsung menangkap sepupunya untuk menahannya agar tidak pergi ke sana. Ia tahu bahwa pusaran-pusaran air itu sangat berbahaya saat ini karena menanggung tajam belas serangan yang dilancarkan oleh Han Chen dan kedua bawahnya. "Kakak, lepaskan aku!" teriak Gu Yin sekuat tenaga saat mencoba melepaskan diri dari Gu Yuena. "Tenanglah Yiner. Apakah kau lupa dia memiliki teknik teleportasi?" Gu Yuena langsung mencoba menenangkan sepupunya itu. Ia tidak terlalu yakin apakah Jieyan berhasil untuk melakukan teleportasi atau tidak karena Jieyan masih dalam posisi mempertahankan teknik sebelumnya yang mengunci humanoid hiu. Gu Yin sedikit tenang dan langsung melacak ke arah pusaran-pusaran air yang tampak semakin mengamuk di kejauhan. Ia tidak dapat melacak keberadaan Jieyan yang membuatnya sangat gugup. Tidak hanya itu, ia mencoba mencari ke banyak tempat apakah ia bisa melacak suaminya atau tidak tetapi tidak menemukan apa-apa yang membuatnya semakin khawatir. Sedangkan untuk Han Chen, ia saat ini membeku di tempat karena tentu mendengar teriakan histeris Gu Yin sebelumnya. Kalian berdua, apakah kalian mendengar apa teriakan Gu Yin sebelumnya? Apakah dia berteriak suami? Han Chen dengan wajah gelap menatap ke arah kedua bawahannya dan berharap bahwa apa yang ia dengar salah. Pangeran,
Anda tidak salah mendengar karena aku juga mendengar hal yang sama. Salah satu bawahan Han Chen langsung berbicara sementara yang lainnya mengangguk kecil. Sebelum Han Chen berbicara lagi karena hendak meledak marah, tubuhnya menegang karena merasakan ancaman kematian sangat dekat. Han Chen langsung memiringkan kepalanya serta melapisi seluruh lehernya dengan ki yang sangat padat. Serak! Sebuah pedang berwarna ungu keputihan pun melewati leher Han Chen. Serangan itu melukai sedikit lehernya sekitar 1 cm. Jika saja instingnya tidak kuat, ia pasti akan dipenggal seketika tahu ki-nya tidak cukup kuat, hasilnya adalah kematian juga. Kedua bawahan Han Chen juga terkejut dan langsung mengayunkan pedang mereka masing-masing ke arah serangan datang. Teleportasi. Zep. Jie Yan langsung menghilang seketika. Ia sebenarnya sangat terkejut dengan reaksi Han Chen karena bahkan masih bisa menghindar di saat-saat kritis. Seraing. Seraing. Kedua tebasan bawahan Han Chen hanya menyerang air tanpa mengenai target sama sekali. Sementara untuk Han Chen, keringat dingin langsung menetes di dahinya dan bercampur dengan air. Wajahnya sedikit pucat dan jantungnya berdetak sangat cepat. Baru kali ini ia merasakan perasaan seperti itu, perasaan sangat dekat dengan gerbang neraka. Jie Yan yang muncul di dekat Gu Yuena dan Gu Yin pun menatap ke arah Han Chen dan kedua rekannya dengan tatapan dingin. Ia merasakan punggungnya memiliki banyak luka sayatan walaupun itu tidak dalam. Di saat ledakan yang terjadi sebelumnya, banyak bilah-bilah yang meledak mencabik-cabik punggungnya. Tetapi luka seperti itu tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Sementara itu, Gu Yuena yang melihat Jie Yan selamat pun menghela nafas lega. Ia sangat takut Jie Yan tewas tepat di depan mata sepupunya. Jika itu terjadi, ia tidak tahu bagaimana keadaan mental sepupunya yang pasti akan hancur. Suami. Gu Yin berteriak keras dan langsung memeluk Jie Yan dengan sangat erat. Pelukannya sangat kuat seperti tidak mau melepaskan Jie Yan. Jika saja Jie Yan tidak memiliki kekuatan yang tinggi, bisa dipastikan tulang-tulangnya akan remuk karena Gu Yin memang memiliki fisik kuat setelah keduanya sering melakukan kultivasi ganda di sama lalu. Ki yang berasal dari garis darah naga hitam kehancuran terus-menerus memperbaharui tubuh Gu Yin hingga mencapai puncaknya. "Iner, dari mana kau tahu ini aku?" tanya Jie Yan heran saat ia memeluk gadis tidak masuk akal tersebut. Pertanyaan Jie Yan membuat Gu Yin sangat marah saat ini. Tetapi ia menyampingkannya karena amarahnya lebih kecil daripada kerinduannya. Sementara itu, Han Chen yang melihat itu pun tersadar dari rasa sakit di lehernya. Wajahnya sangat jelek saat ini karena melihat wanita idamannya memeluk seseorang dengan sangat erat. Han Chen bernafas dengan sangat cepat dan kasar. Ia menyentuh lehernya yang masih mengeluarkan darah dan ia pun menggertakkan giginya. Amarahnya meledak ke puncaknya. "Bajingan ini, aku akan membunuhnya. Tidak ada ampun sama sekali." Han Chen berbicara dengan gigi terkatup. Kedua bawahan Han Chen juga mengeluarkan niat membunuh karena Jie Yan hampir membunuh Han Chen tepat di bawah hidung mereka. Tanpa ada yang berbicara satupun, ketiganya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan muncul di dekat Jie Yan yang masih memeluk Gu Yin. "Iner, kita akan berbicara nanti. Saat ini kita harus menyelesaikan ketiganya," ucap Jie Yan. Gu Yin melepaskan pelukannya dan berbalik lalu menatap ke arah Han Chen dengan tatapan jijik. Niat membunuhnya merembes secara langsung karena Han Chen mencoba membunuh suaminya secara diam-diam.
Bahkan Gu Yuena yang telah tiba di samping Jie Yan dan Gu Yin pun mengeluarkan niat membunuh. Ia sangat menyayangi sepupunya itu dan tidak ingin melihat dia mengalami kerusakan mental karena kehilangan Jie Yan. Tentu ia akan sangat membenci Han Chen karena mencoba merusak kebahagiaan sepupunya. Aku tidak menyangka bahwa suami Nona Gu Yin akan masih hidup. Ini sungguh kebetulan. Sebelumnya aku mendengar bahwa dia telah tewas ketika dimensi naga meledak. Tetapi, dengan begini, aku akan memenggalmu lalu membawamu kembali ke Kekaisaran Han sebagai hadiah untuk ayah. Dia pasti akan senang ketika melihat cucu dari Lin Ming dan Lin Si tewas di tanganku. Han Chen menyeringai jahat. Walaupun Jie Yan memiliki kemampuan berpindah yang sangat unik, ia mampu menghindarinya sebelumnya sehingga ia yakin ia bisa mengalahkan Jie Yan. Dasar sampah menjijikkan, ucap Gu Yin dengan nada dingin. Sampah menjijikkan. Nona Gu Yin, setelah aku memenggalnya, sampah menjijikkan ini akan berada tepat di atasmu saat aku merayakan kemenangan membunuh suamimu. Balas Han Chen dengan seringai kejam di wajahnya. Saat ini, citra pangeran lembut pun langsung lenyap sepenuhnya diganti dengan ekspresi penjahat tingkat atas. Membunuhku. Jie Yan tersenyum kecil lalu mengarahkan pedang di tangannya ke arah Han Chen lalu melanjutkan, semua orang yang mengatakan itu akhirnya akan terbunuh di tanganku. Episode sebelumnya. Tikus yang mengintai. Episode berikutnya. Bentrokan melawan Han Chen. Istana bawah laut. Kata-kata Jie Yan membuat wajah Han Chen semakin garang, sudah pasti itu akan menyulut amarahnya. Mengingat kembali teknik yang digunakan Jie Yan untuk berpindah tempat dengan mudahnya, ia tentu waspada. Tetapi, ketika melihat bekas luka di punggung Jie Yan sebelumnya, ia sangat yakin bahwa perbedaan kultivasi yang menyebabkan hal itu. Ia tidak akan ragu untuk bertarung dengan Jie Yan walaupun itu pertarungan 1 vs 1. Sungguh arogan. Jika begitu, matilah. Teriak Han Chen saat ia melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah Jie Yan. Iner, Naer, hadapi kedua bawahan bangsat ini. Aku akan membunuhnya secara pribadi karena aku tahu bahwa aku juga diburu oleh Kekaisaran Han. Jie Yan memberi perintah dan tidak menunggu Gu Yin dan Gu Yuena menjawab dan langsung bergerak ke arah Han Chen juga. Gu Yuena dan Gu Yin tidak menolak sama sekali. Keduanya pun langsung bergerak ke arah kedua bawahan Han Chen. Walaupun kultivasi musuh lebih kuat satu tahap dari keduanya, mereka tentu tidak gentar karena memang sedari awal, kedua wanita itu memiliki kekuatan tempur yang mampu melawan tahapan lebih tinggi. Ketika Jie Yan tiba di depan Han Chen, ia pun langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, sama halnya bagi Han Chen yang mengeluarkan pedangnya juga. Terang! Ketika kedua pedang bentrok di dalam air, petir merah kehitaman dan petir hitam keemasan pun meledak ke segala arah. Badai kuat langsung menyapu semua yang ada di dalam air tersebut. Tidak hanya sampai situ, air di tempat tersebut langsung tersapu, meledak ke segala arah yang membuat tempat tersebut menjadi kering sepenuhnya. Bahkan untuk dua bawahan Han Chen, Gu Yuena dan Gu Yin terkejut ketika bentrokan kekuatan penuh antara Jie Yan dan Han Chen akan berdampak sekuat itu. Mereka berempat langsung terhempas karena tidak bisa bertahan dari ledakan bentrokan. Dua tsunami raksasa langsung menerjang kedua arah yang berbeda. Gu Yuena dan Gu Yin yang menatap ini mengambil kesempatan. Keduanya langsung mendarat di permukaan tanah lalu meletakkan telapak tangan mereka di permukaan yang telah kering. Zaman es. Bush.
Ke tempat dua arah yang berbeda, aura yang sangat dingin mematikan melesat dan langsung membekukan ombak yang membuat tempat tersebut menjadi kering sepenuhnya. Untuk membekukan air dalam jumlah yang besar, Gu Yin dan Gu Yuena tentu akan mampu karena keduanya memiliki kultivasi tingkat alam sage tahap kelima. Semula, karena mereka berdua di dalam air, tentu keduanya mencoba menahan kemampuan es mereka agar tidak mengenai diri sendiri. Gu Yuena dan Gu Yin yang baru saja melepaskan teknik kuat, menatap ke arah Jie Yan dan Han Chen yang masih saling mendorong pedang masing-masing ke arah musuh. Bahkan kedua bawahan Han Chen juga sama. Wajah keduanya terlihat sangat muram saat ini karena tidak menyangka bahwa Jie Yan akan memiliki Ki Raja. Bahkan Ki Raja Jie Yan sungguh tidak masuk akal karena langsung menekan Ki Raja milik Han Chen. Krak, krak, krak. Tanah dalam radius yang cukup luas mengalami retakan. Ini adalah efek yang ditimbulkan oleh Ki Raja milik Jie Yan. Han Chen yang sedang mencoba menekan Jie Yan memasang wajah yang sangat muram karena tidak menyangka bahwa Jie Yan akan memiliki Ki Raja selevel itu yang bahkan dapat mengakibatkan kerusakan fisik. Sebagai pemilik Ki Raja, ia tentu pernah mendengar tentang Ki Raja seperti itu walaupun hanya ada satu orang yang memilikinya. Dan saat ini, ada orang lainnya yang membuatnya sangat marah. Dari satu kali bentrokan saja, ia langsung menyadari bahwa jika kultivasinya setara dengan Jie Yan, maka ia akan dikalahkan secara langsung. Oleh karena itu, Han Chen dengan niat membunuh yang begitu besar bersumpah untuk membereskan Jie Yan di tempat itu juga agar tidak menjadi bencana di kemudian hari. Sesuai yang diharapkan dari peringkat 41 Master Bela Diri. Aku sudah menduga bahwa bajingan itu pasti memiliki Ki Raja. Ucap Gu Yuena sedikit jijik ketika menatap ke arah Han Chen. Walaupun dia memiliki Ki Raja, jadi apa? Suami pasti akan tetap menang. Gu Yin selalu berpandangan optimis jika itu menyangkut Jie Yan. Gu Yuena hanya memutar bola matanya ke arah sepupunya dan ia hanya menggelengkan kepalanya karena akhirnya Gu Yin mulai berbicara lagi seperti biasa, tidak seperti sebelumnya yang selalu diam dan berwajah dingin. Tidak disangka bahwa Pangeran Kekaisaran Han akan memiliki Ki Raja. Jie Yan mencemooh sedikit yang membuat Han Chen sangat marah. Tetapi, jika hanya selevel ini, masih tidak cukup. Lanjut Jie Yan saat mengerahkan Ki Raja yang lebih banyak. Duar. Ki Raja milik Han Chen langsung hancur dalam sekejap. Ia sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa ketika Jie Yan menaikkan sedikit levelnya, Ki Raja miliknya akan langsung hancur. Dan di saat itu juga, Jie Yan mengambil kesempatan lalu mengayunkan tinju kirinya karena tangan kanannya saat ini sedang sibuk menekan pedang Han Chen. Ki berwarna ungu bercampur petir hitam kemerahan berkumpul di kepalan tangan kiri Jie Yan dan itu langsung ia ayunkan ke arah wajah Han Chen. Bam! Pukulan dahsyat pun langsung mengenai wajah Han Chen. Walaupun Han Chen tidak bereaksi, Ki-nya secara pasif melindunginya. Han Chen terpental sangat jauh dan langsung menabrak permukaan tanah. Bom! Tanah berguncang keras, efek dari pertarungan antara kultivator selevel tingkat alam sage tahap ke-7 memang sangat dahsyat. Jie Yan yang masih di udara tidak hanya diam. Ia pun langsung membuat kuda-kuda lalu mengayunkan pedangnya ke arah Han Chen. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Dari segala arah di udara, bilah-bilah yang sangat besar pun langsung melesat ke tempat Han Chen berada. Serak, serak, serak.
Kedua bawahan Han Chen yang melihat itu pun sangat terkejut dan langsung terbang ke arah Han Chen sambil berteriak, "Pangeran!" Tetapi, ketika kedua bawahan Han Chen telah bergerak dalam jarak pendek, Gu Yuena dan Gu Yin pun langsung menghalangi keduanya. "Kalian tidak akan bisa pergi. Kali ini Han Chen pasti akan tewas di sini, di tangan suamiku," ucap Gu Yin dengan senyum jahat. "Sialan. Apa kalian ingin memprovokasi perang? Kalian harus tahu bahwa Pangeran Han Chen adalah putra mahkota," teriak salah satu bawahan Han Chen sangat marah. "Perang. Jika tidak ada yang keluar hidup-hidup dari tempat ini di antara kalian bertiga, tidak akan ada yang tahu siapa yang membunuh Han Chen," ucap Gu Yuena dengan seringai lebar di wajahnya. Aura biru keputihan merembes dari tubuhnya. Ia telah bersiap-siap melakukan pertarungan menggunakan segenap kekuatannya untuk menjatuhkan salah satu bawahan Han Chen. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuena, kedua bawahan Han Chen hanya bisa menelan kata-kata mereka. Dan keduanya sangat paham bahwa saat ini, mereka harus menyingkirkan Gu Yuena dan Gu Yin agar bisa membantu Han Chen. Episode sebelumnya, wajah asli. Episode berikutnya, garis darah klan Han.